Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini, kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita bakal bahas soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan penata kelola perumahan. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama. Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran program perumahan, penata kelola perumahan diminta melakukan integrasi data antar lembaga. Strategi paling efektif yang dapat dilakukan adalah A. Menyusun laporan tahunan berbasis data sektoral. B. Mengembangkan sistem informasi internal berbasis Excel. C. Membangun sistem terpadu berbasis digital yang dapat diakses lintas sektor. D. Meminta data dari lembaga lain secara insidental sesuai kebutuhan. E. Menyusun dokumen manual kerjasama antar lembaga. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya adalah yang C, karena sistem terpadu digital lintas sektor adalah solusi yang paling strategis dan berkelanjutan untuk integrasi data. Dan jawaban A salah karena laporan tahunan tidak serta-merta meningkatkan integrasi data secara real-time. Serta B salah karena Excel tidak cukup untuk kebutuhan integrasi antar lembaga. D salah karena pendekatan insidental bersifat jangka pendek dan tidak sistematis. Sedangkan yang E salah karena dokumen kerjasama perlu didukung sistem nyata agar efektif. Soal nomor 2. Setelah pelaksanaan bantuan rumah swadaya selama 1 tahun, ditemukan bahwa sebagian besar penerima bantuan belum menyelesaikan pembangunannya. Tindakan evaluatif yang paling tepat adalah A. Memberikan surat teguran kepada seluruh penerima bantuan. B. Mengevaluasi efektivitas besar bantuan dan proses pendampingan. C. Menghentikan program dan mengalihkan dana ke program lain. D. Menurunkan standar kelayakan rumah agar program tetap berjalan. Atau yang E. Mengganti penerima bantuan dengan calon lain yang lebih mampu. Jawabannya adalah yang B. Karena evaluasi terhadap besar bantuan dan kualitas pendampingan akan mengungkap akar masalah dan perbaikan yang perlu dilakukan. Sedangkan jawaban A salah karena teguran menyeluruh tanpa evaluasi. Menyeluruh justru kontraproduktif. Sedangkan yang C salah karena pengalihan dana tanpa evaluasi adalah keputusan yang tergesa-gesa. Yang D kurang tepat karena menurunkan standar akan menurunkan kualitas sebuah program. Dan yang E ini salah karena mengganti penerima tanpa kajian menyeluruh mengabaikan prinsip keberlanjutan. Soal nomor 3. Dalam pengelolaan rumah susun bantuan, salah satu tantangan yang sering muncul adalah konflik antar penghuni. Langkah paling tepat untuk mengantisipasi hal ini sejak awal adalah A. Menetapkan peraturan penghuni oleh pemerintah daerah. B. Melibatkan penghuni dalam penyusunan aturan bersama secara partisipatif. C. Menugaskan pengelolaan profesional dari pihak ketiga untuk membuat aturan. D. Mengatur jadwal penggunaan fasilitas bersama secara ketat. E. Melakukan sosialisasi peraturan melalui media cetak setelah rumah dihuni. Dan jawabannya adalah yang B, karena pendekatan partisipatif mendorong rasa memiliki dan meminimalkan sebuah konflik. Sedangkan jawaban A salah karena aturan top-down sering tidak efektif karena kurang diterima oleh penghuninya. Sedangkan C salah karena pengelola pihak ketiga hanya efektif jika penghuni merasa dilibatkan. Jawaban D salah karena jadwal ketat tidak menyentuh akar masalah nilai dan kesepakatan bersama. Dan ini juga salah karena sosialisasi pasca huni bersifat reaktif, bukan preventif. Soal nomor 4. Program rumah swadaya sering melibatkan masyarakat secara langsung. Apa resiko utama jika proses pendampingan teknis tidak optimal? A. Rumah akan selesai lebih cepat tetapi kualitasnya rendah. B. Penerima bantuan akan menolak melanjutkan pembangunan. C. Anggaran program akan terserap lebih besar dari yang direncanakan. D. Bangunan yang dihasilkan tidak sesuai standar teknis dan rentan kerusakan. E. Masyarakat akan meminta bantuan tambahan untuk material. Jawabannya adalah yang D, karena tanpa bimbingan teknis, bangunan rentan terhadap kesalahan struktural. Jawaban A salah karena tanpa pendampingan justru
proses bisa lebih lambat dan tidak terarah. B juga salah karena penolakan belum tentu terjadi, tapi kualitas bangunan pasti terpengaruh. C salah karena anggaran yang boros bukan akibat utama dari pendampingan yang buruk. Sedangkan jawaban yang E salah karena permintaan tambahan bisa terjadi, tapi bukan resiko utama sebuah teknis. Soal yang terakhir, dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk masyarakat terdampak bencana, tantangan paling kompleks biasanya adalah A. Menentukan tipe arsitektur rumah yang estetis. B. Menyediakan dokumen legalitas tanah sebelum pembangunan. C. Menjaga keamanan logistik bahan bangunan. D. Menyesuaikan desain rumah dengan kemampuan ekonomi penerima. E. Melakukan promosi program secara digital ke masyarakat luas. Dan jawabannya adalah yang B, karena legalitas lahan sering menjadi kendala serius karena status tanah belum jelas atau tumpang tindih. A salah karena estetika penting, tapi bukan tantangan paling kompleks pasca bencana. C salah karena keamanan logistik penting tetapi bersifat teknis dan bisa diatasi dengan SOP. D salah karena desain dapat disesuaikan tetapi bukan tantangan utama dalam konteks bencana. Yang E juga salah karena promosi digital bukan prioritas utama dalam penanganan rumah pasca bencana. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan penata kelola perumahan kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap, seperti kisi-kisi soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.